Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas terbuka Excel by Mirexcel. Buat kalian yang belum kenal saya dan baru nemu channel ini, salam kenal. Saya William dan channel ini sengaja saya buat untuk membahas Microsoft Excel from zero to hero. Jadi dari nol sampai mahir. So buat kalian yang mau belajar Excel dari nol atau meningkatin skill kalian di Excel, channel ini adalah channel yang tepat untuk kalian subscribe. Dan kalian juga boleh banget untuk follow sosial media saya yang lainnya seperti Instagram dan TikTok untuk banyak dapetin tips and tricks Microsoft Excel. Dan di materi ketiga ini, sekaligus materi penutup playlist kenalan sama Excel, saya bakal bahas gimana cara kita menggunakan formula atau rumus yang ada di Excel. So, kita bisa langsung masuk ke materinya. Di sini saya menggunakan PPT untuk memudahkan kalian dalam memahami materi ini sebelum kita masuk ke Excel, teman-teman. Pertama, di sini kalian perlu tahu bahwa kata formula Excel atau rumus Excel itu adalah satu hal yang sama. Formula adalah bahasa Inggrisnya atau formalnya, dan rumus adalah bahasa Indonesianya atau familiarnya. Selanjutnya, apa itu formula? Jadi, sederhananya formula itu adalah cara kita menghitung atau memproses data. Layaknya matematika, ketika kita ingin mencari suatu nilai, maka kita perlu melalui rumus tertentu untuk mendapatkan nilai yang tepat. Nah, dan secara umum, formula di Excel itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Dibagi jadi dua jenis. Pertama ada operator base formula dan yang keduanya ada function. Operator base formula ini adalah formula yang tidak menggunakan nama fungsi bawaan Excel. Jadi dia pure menggunakan operator seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Sedangkan function, kita itu perlu mengetikkan nama fungsi bawaan Excel-nya dulu, teman-teman. Seperti nanti di depan ada fungsi sum, fungsi VLOOKUP, dan fungsi HLOOKUP. Masih banyak lagi, teman-teman. Nah, di sini kalian boleh screenshot dulu materinya, barangkali nanti kalian mau pahami lagi. Tapi kalau kalian rasa udah cukup, kita bisa langsung masuk ke Excel-nya. Nah, jadi di sini saya menggunakan Excel tahun 2021 dan saya punya data kecil, data barang. Ini untuk sampel aja, teman-teman. Pertama kita bakal bahas dulu apa itu operator base formula. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan ketika ingin menggunakan rumus atau formula yang ada di Excel, itu kita perlu mengetikkan tanda sama dengan, teman-teman. Seperti ini. Maaf. Nah, jadi ini berlaku untuk semua formula, teman-teman. Ketika kita ingin menggunakan formula, maka kita harus ketik tanda sama dengan dulu di awal. Nah, di sini ada dua cara, teman-teman, untuk menggunakan operator base formula. Pertama, kita bisa mengetikkan value-nya atau nilainya secara manual. Seperti contoh, saya mau tahu hasil dari penjumlahan 1 tambah 1. Seperti ini, teman-teman. Saya ketik semuanya manual. Nah, dan kalau udah, kita bisa enter aja. Dia bakal keluarin hasilnya. Kayak gini. Ini kayak kalkulator, teman-teman ya. Nah, kalau misal kita ingin melakukan pengurangan, ya kita bisa edit aja operatornya jadi minus. Kayak gini, teman-teman ya. Kita enter, dia juga bakal keluarin hasilnya. Selanjutnya, kalau kita ingin melakukan perkalian, itu kalian jangan gunakan X, teman-teman. Tapi gunakan simbol bintang seperti ini. Setelah selesai, kita enter dan keluar hasilnya. Terakhir, kalau kalian mau melakukan pembagian, kalian jangan gunakan tanda titik 2 kayak gini, tapi gunakan tanda garis miring seperti ini, teman-teman ya. Kita enter dan dia juga bakal keluar hasilnya. Paham, teman-teman ya? Jadi operator base formula itu dia cara menggunakan rumusnya atau formulanya itu nggak mengetikkan nama fungsi Excel sama sekali. Kita langsung kasih tahu value-nya dan kita langsung pakai operatornya. Nah, selain kita mengetikkan value-nya secara manual, kita juga bisa menggunakan value atau nilai yang ada di sel tertentu. Contoh, di sini saya mau menjumlahkan stok apel ya, teman-teman. Kita mau menjumlahkan stok apel dan stok semangka. So, kita di sini bisa ketik sama dengan dulu. Terus kita bisa pilih sel. Di sini saya pilih sel B4. Yang mana nilai sel B4 ini di dalamnya itu 12, teman-teman. Kita kasih operator tambah karena mau melakukan penjumlahan. Lalu kita pilih sel B5. Yang mana sel B5 ini
nilai di dalamnya itu 21. Kita enter dan akan keluar hasilnya teman-teman. Tapi Excel bakal nulis formulanya seperti ini ya. Dia bukan nulis nilainya, tapi dia nulis lokasi selnya teman-teman. Oke ya. Nah, kita enter dan dia keluar hasilnya. Begitu juga dengan operator lainnya. Kurang, kali, dan bagi. Itu sama aja. Seperti itu. Oke. Nah, kelihatannya cukup ribet teman-teman ya untuk operator base formula ini. Tapi ini tuh bakal kalian pakai ketika nanti kalian udah mulai belajar menggunakan function logic teman-teman ya. Seperti if dan lain-lain. Nah, kita bakal lanjut ke gimana cara kita menggunakan function teman-teman. Jadi kalau function itu sedikit berbeda dengan operator base formula. Dimana kalau kita mau menggunakan function, kita itu perlu mengetikkan nama fungsi bawaan Excel. Dan pastinya kita perlu hafal teman-teman ya fungsi-fungsi yang ada di Excel. Contoh, di sini saya mau melakukan penjumlahan terhadap data stok teman-teman. Nah, jadi saya mau jumlahin semua stok ini itu jumlahnya berapa. Dan fungsi yang akan saya pakai di sini adalah sum teman-teman. So kita pasti awal ketik sama dengan dulu, terus kita ketik rumus sum atau sum seperti ini. Nah, ketika kita mengetikkan rumus, Excel bakal ngeluarin kotak kecil kayak gini teman-teman ya. Kotak kecil ini namanya formula autocomplete. Jadi Excel bakal merekomendasikan rumus yang mendekati apa yang kita ketik teman-teman. Karena di sini saya ketiknya sum teman-teman ya. Excel bakal kasih tahu bahwa nih saya punya rumus sum if, sum product dan lain-lain teman-teman. Nah, tapi karena di sini saya mau melakukan penjumlahan biasa aja tanpa syarat atau apapun, so saya bakal tetap pakai rumus sum teman-teman. Nah, ketika kita ingin mulai menggunakan rumus, kalau sama dengan kan untuk mengaktifkan rumus teman-teman ya. Nah, ketika kita sudah pilih nih, kayak contoh saya udah cukup saya mau pakai sum aja, nggak sum if atau nggak yang lain. So di sini saya bisa pakai tanda kurung buka. Nah, tanda kurung buka ini kita tuh ngasih tahu ke Excel bahwa kita mau pakai rumus yang ini aja. Di sini saya pakai rumus sum ya. Dan Excel bakal kasih bar kecil lagi seperti ini. Bar ini itu namanya komponen formula atau komponen rumus. Dan Excel bakal kasih tahu argumen apa aja yang diperlukan. Argumen itu yang ini teman-teman ya. Number 1, number 2 ini tuh namanya argumen. Nah, di sini di tengah-tengah itu ada separator teman-teman ya atau pemisah argumen. Seperti itu. Nah, karena di sini Excel minta number, so kita bisa pilih selnya. Lalu kita gunakan separator. Nah, Excel bakal kasih tahu tolong isi argumen kedua kayak gitu. Oh iya, di sini separator yang saya gunakan itu titik koma teman-teman ya. Nah, tapi ini nggak bisa jadi acuan untuk kalian semua karena ada beberapa PC yang menggunakan koma. Jadi separator ini tuh tergantung regional PC kalian. Karena di sini PC atau laptop saya itu regionalnya Indonesia, jadi separatornya titik koma. Nah, kalau kalian PC atau laptopnya regionalnya US atau Europe, itu dia biasanya menggunakan koma. Dan itu nggak masalah teman-teman ya. Tapi kalau kalian mau edit, bisa juga di control panel PC kalian. Lanjut. Di sini Excel minta argumen kedua berupa number lagi teman-teman. Nah, jadi kita bisa isi number lagi. Seperti itu. Nah, contoh saya mau udah cukup aja mau menjumlahkan stok apel dan semangka aja teman-teman seperti ini. Nah, maka kita bisa kurung tutup tanda kita udah selesain rumusnya. Jadi kita kasih tahu Excel bahwa kita udah selesai pakai rumusnya. So kita bisa enter. Dan hasilnya bakal keluar teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, tapi kalau kita lihat lagi ketika kita menggunakan rumus, di sini itu ada argumen yang menggunakan kurung siku teman-teman. Nih, kalau ini kan kurung buka ya, kurung buka biasa. Sedangkan argumen kedua itu dia menggunakan kurung siku teman-teman. Nah, kurung siku ini itu dia kasih tahu atau tandanya bahwa kalau argumen ini diisi boleh, nggak diisi nggak apa-apa. Jadi opsional teman-teman. So
argumen yang menggunakan kurung siku adalah argumen opsional. Jadi kalau diisi boleh, gak diisi pun gak apa-apa. Nah, di sini saya contohin isi aja. Sini saya isi B5, teman-teman. Kita kasih separator lagi, B6, separator lagi, B7, separator lagi, B8. Seperti ini. Hasilnya kayak gini dan enter. Dia bakal keluarin hasilnya, teman-teman ya. Nah, tapi balik lagi karena barusan itu di argumen kedua dan seterusnya dia itu menggunakan kurung siku, teman-teman, opsional. Jadi cara cepetnya itu kita nggak perlu pilih selnya satu-satu kayak gini. Kita bisa langsung blok aja, teman-teman. Kayak gini. Kita sama dengan lalu sum kurung buka dan kita bisa blok aja atau seleksi datanya kayak gini, teman-teman. Kita seleksi aja datanya langsung dalam satu argumen, yaitu argumen number 1, teman-teman. Dan Excel bakal kasih secara otomatis tanda titik 2. Nah, makanya kenapa kita melakukan pembagian itu nggak boleh pakai titik 2, karena titik 2 itu adalah tanda Excel yang artinya itu hingga. Nah, jadi di sini artinya B4 hingga B8, teman-teman. Lakukan penjumlahan mulai dari sel B4 hingga B8. Nah, ketika kita udah selesai, kita bisa tutup kurung dan enter. Hasilnya bakal keluar dan ini jauh lebih cepat, teman-teman, dibandingin kita pilih selnya satu-satu atau kita menggunakan rumus operator base formula. Seperti itu. Paham, teman-teman ya? Jadi kesimpulannya, formula atau rumus Excel itu adalah satu hal yang sama, lalu formula itu dibagi menjadi 2. Pertama ada operator base formula, yang keduanya ada function. Operator base formula tidak menggunakan nama fungsi, sedangkan function itu menggunakan nama fungsi. Nah, nama fungsi itu yang ini, teman-teman ya, yang sum. Seperti itu. Paham, teman-teman ya? Nah, mungkin untuk ini saya cukupkan dulu materinya karena tujuannya untuk mengenali dulu gimana cara kita menggunakan rumus, ada apa aja ketika kita menggunakan rumus. Selanjutnya atau di playlist selanjutnya saya itu bakal mulai bahas gimana kita menggunakan rumus-rumus yang ada di Excel. Jadi mungkin durasi playlist selanjutnya nggak akan terlalu panjang, teman-teman. So, kurang lebihnya mohon maaf kalau dirasa penyampaian saya ada yang kurang jelas atau terlalu cepat. Kalian boleh jelasin aja di kolom komentar apa yang kalian nggak paham, nanti saya bantu jelasin ulang, teman-teman. Seperti itu. Dan kurang lebihnya mohon maaf. See you next video, teman-teman.